Seorang laki-laki dan perempuan kehilangan nyawa mereka dalam keadaan tubuh penuh luka. Menurut keterangan saksi, mereka berdua diserang oleh seorang laki-laki yang membawa sajam. Berkat kesigapan pihak yang berwenang, pelaku dengan cepat dapat diamankan. Ketika pelaku memberikan keterangan, terungkaplah banyak rahasia yang tidak diduga-duga. Mendengar keterangan lengkap dari pelaku, anehnya banyak yang justru bersimpati pada pelaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Pihak berwenang mendapat telepon dari seorang wanita yang terdengar sangat ketakutan. Dengan gemetaran, wanita itu berkata bahwa ada penyerangan terhadap tetangganya yang merupakan sepasang suami istri. Pelaku diketahui adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar yang membawa sajam. Menurut keterangan wanita tersebut, dia melihat sang laki-laki mendobrak masuk ke dalam rumah Pak Sutri tadi, dan kemudian terdengarlah suara teriakan minta tolong dari dalam rumah. Laki-laki yang bawa sajam itu sempat keluar rumah dan berkata, "Kalian semua jangan ada yang keluar rumah. Ini bukan urusan kalian." Karena ketakutan, wanita tadi segera masuk rumah dan menelpon pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Ketika mereka sampai, mereka melihat ada sebuah rumah yang sudah dikerumuni warga di halamannya. Dari keterangan seorang laki-laki yang mengaku adalah ketua lingkungan, pelaku sudah melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil. Warga baru berani keluar ketika pelaku sudah pergi. Karena saat itu pelaku membawa sajam dan mengancam warga agar tidak ikut campur. Sementara para korban yang merupakan sepasang suami istri masih berada di dalam rumah. Ketika pihak yang berwenang masuk ke dalam rumah, mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Pintu rumah tersebut sudah rusak berat seperti habis didobrak. Sementara perabotan dalam rumah sangat berantakan, sebagian pecah dan rusak, dan lantai penuh dengan bercak cairan tubuh warna merah. Di salah satu ruangan ada seorang laki-laki yang sudah tergeletak tidak bernyawa, dan juga ada seorang perempuan yang masih merintih kesakitan dengan sangat lemah. Dari fotokopi pengenal dan juga surat keterangan nikah yang diberikan oleh ketua lingkungan, diketahui nama mereka berdua adalah, sebut saja perempuannya Karin 35 tahun, dan laki-lakinya Hendra, 37 tahun. Keduanya adalah pasangan suami istri yang baru saja tinggal di rumah kontrakan tersebut kurang lebih 1 bulan. Pihak yang berwenang segera membawa perempuan tersebut ke fasilitas kesehatan. Tapi sayangnya tidak lama kemudian korban pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya karena lukanya sudah terlalu parah. Akhirnya, jasad laki-laki dan perempuan tadi dibawa ke bagian forensik untuk diperiksa. Perlukaan di tubuh mereka sangat parah. Ada luka terbuka akibat hantaman sajam di bagian kepala. Luka tersebut begitu parahnya sampai menyebabkan patah pada tulang tengkorak. Patahan tulang tengkorak itu yang kemudian menusuk jaringan otak hingga jaringan otak sebagian hancur. Selain itu ditemukan juga luka hantaman sajam di bagian dada yang sampai mematahkan tulang dada. Ditemukan luka serupa yang merusak pembuluh besar di leher. Dari pola luka di tubuh korban sesuai dengan kasus pembacokan. Luka jenis ini biasa disebabkan oleh sajam yang berat, seperti kapak atau parang. Luka memiliki tepi tajam dan sekitarnya ada robekan. Terdapat juga memar akibat hantaman yang sangat kuat. Luka biasanya juga disertai kerusakan jaringan yang sangat besar. Dan biasanya pasti akan mengenai tulang dan menyebabkan patah karena kekuatan hantaman yang sangat besar. Dari pola luka disimpulkan juga ada kekuatan besar ketika pelaku melakukan penyerangan. Banyaknya luka menunjukkan keadaan pelaku yang sangat emosional ketika melakukan penyerangan tadi. Dan serangan ini dilakukan secara berulang-ulang. Gak cukup 1 kali. Di tubuh korban ditemukan ada perlukaan di bagian tangan yang menunjukkan korban berusaha melindungi diri. Perlukaan ini disebut juga dengan defense wound. Dengan cepat, pihak yang berwenang pun berhasil menangkap pelaku. Karena dari rekaman CCTV wajah pelaku tampak jelas.
Demikian juga mobil yang dikendarai oleh pelaku. Terlihat jelas plat nomornya. Pelaku ditangkap ketika hendak melarikan diri. Dalam mobil ditemukan adanya sajam yang berlumuran cairan tubuh warna merah. Ujung sajam tersebut patah dan patahan yang ditemukan ada di rumah kontrakan tempat kedua korban ditemukan tadi. Pihak yang berwenang segera membawa pelaku ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Siapa pelaku ini? Kenapa dia sampai begitu teganya melakukan penyerangan terhadap Pak Sutri di rumah tadi? Dan saat itu pelaku berkata, "Saya adalah suami sah dari perempuan yang ada di rumah itu. Dan memang saya yang sudah menghilangkan nyawa mereka berdua." Dan pengakuan pelaku ini sangat tidak disangka-sangka. Pertama, warga sekitar berkata kalau kedua korban tadi adalah suami istri. Dan tadi, ketua lingkungan juga sempat menunjukkan fotokopi pengenal dan surat keterangan nikah mereka. Yang mengagetkan lagi teman-teman, ternyata laki-laki yang menjadi korban tadi bukan bernama Hendra, melainkan Julio dan usianya baru 28 tahun. Dan pelaku inilah yang bernama Hendra. Dan memang pelaku adalah suami sah dari korban perempuan yang bernama Karin. Dan berikut adalah pengakuan pelaku. Jadi Hendra dan Karin sudah menikah selama kurang lebih 10 tahun. Mereka berdua dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang masih duduk di sekolah dasar. Hendra bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, sementara Karin berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Selama ini Hendra merasa sangat bahagia dengan keluarga kecilnya. Dia sama sekali nggak mengira kalau suatu saat ia akan kehilangan istrinya dengan cara yang benar-benar tragis. Setelah kurang lebih 9 tahun menikah, Hendra mulai merasa ada yang aneh dengan sikap Karin istrinya. Karin sering sibuk dengan ponselnya, beberapa kali kelihatan senyum-senyum sendiri. Kadang-kadang, Karin juga terlihat gak fokus saat ada di rumah, ketika mengerjakan pekerjaan rumah, dan juga ketika mengurus anak mereka. Ketika ditanya, Karin berkata dia hanya melihat video yang lucu di media sosialnya. Hendra berusaha untuk tetap berpikir positif. Mungkin Karin merasa jenuh dengan pekerjaan rumah tangga dan media sosial adalah cara Karin untuk refreshing. Tapi makin lama sikap Karin semakin aneh. Karin mulai acuh gak acuh dengan Hendra dan juga anak mereka. Hal inilah yang mulai memicu konflik besar antara Hendra dan juga Karin. Mereka jadi sering bertengkar karena sikap Karin ini. Anehnya setiap kali mereka bertengkar, Karin selalu menyalahkan Hendra. Dia bilang Hendra terlalu cuek sebagai suami. Karin merasa jenuh di rumah, kerjaannya mengurus anak, suami mengurus pekerjaan rumah tangga. Mendengar ini semua, Hendra mencoba untuk mengalah. Dia coba evaluasi diri, ya mungkin dia memang salah. Hendra berusaha mawas diri, memberi perhatian lebih pada Karin, tapi usahanya seakan-akan sia-sia. Karin tetap gak berubah. Sampai satu hari, salah seorang teman Hendra berkata, istrimu sedang dekat dengan laki-laki lain. Udah pasti ini buat Hendra terkejut luar biasa. Temannya bilang, kamu tahu gak, beberapa orang pernah melihat istrimu berduaan dengan laki-laki yang usianya jauh lebih muda. Mereka berdua kelihatan sangat akrab. Hendra berusaha tidak mendengarkan kata-kata temannya. Dia yakin istrinya tidak akan semudah itu berpaling. Mereka sudah hampir 10 tahun menikah loh. Sudah dikaruniai seorang anak. Masa iya Karin segitu mudahnya berpaling? Mungkin aja teman-temannya itu salah paham. Istrinya mungkin sedang bicara dengan salah seorang temannya. Selama kurang lebih setahun penuh Hendra menahan rasa curiga dan juga semua prasangka buruknya. Semua itu dia lakukan demi menyelamatkan rumah tangganya. Hendra selalu ingat ada anak mereka yang masih butuh keutuhan ayah dan ibunya. Dia nggak mau anak mereka menjadi korban perceraian. Hendra memilih menahan emosi dan juga semua prasangkanya tadi ketika sikap Karin ini semakin nggak peduli dengan dirinya. Karin kelihatan semakin asik dengan ponselnya. Beberapa kali Hendra hendak melihat handphonenya Karin, tapi selalu ditutup-tutupi. Dan puncaknya, suatu hari Hendra mendapat telepon dari temannya. Ketika itu Hendra sedang mendapat tugas dinas keluar kota. Dan dia merasa heran karena temannya kedengaran aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. Temannya langsung bertanya, Hendra, bagaimana kabar kamu dan Karin? Hendra bilang, kami baik-baik aja, gak ada masalah.
Teman Hendra kemudian bilang lagi seperti ini. Hendra, aku minta maaf, tapi aku harus ngomong ini ke kamu. Ada yang melihat istrimu dijemput laki-laki dan mereka pergi entah kemana pakai mobil. Udah pasti Hendra sangat shock. Dan saat itu karena jarak antara kota tempat Hendra bertugas dan rumahnya itu hanya berjarak kurang lebih 2 jam naik mobil, Hendra pun segera pulang ke rumah dengan mobilnya. Sesampainya di rumah, Hendra hanya menemukan anaknya yang sedang tidur di kamar sendirian, sementara Karin pergi entah kemana. Hendra bertanya sama anaknya di mana Karin. Dan dengan polos anaknya menjawab, tadi ibu izin ke minimarket, katanya mau ke ATM. Dan teman-teman tahu, saat itu sudah lewat tengah malam dan jelas banget Karin ini berbohong. Hendra kemudian menelpon Karin dan bertanya, kamu ada di mana? Karin kedengaran agak gugup. Aku di rumah, aku sedang tidur. Kenapa? Hendra membalas dengan marah. Saya sekarang ada di rumah. Kamu bohong ya? Kamu ada di mana? Tapi saat itu Karin langsung mematikan teleponnya. Hendra segera menghubungi beberapa orang temannya untuk mencari informasi tentang laki-laki yang katanya tadi menjemput Karin. Salah seorang teman Hendra ternyata mengenali laki-laki itu. Sebut saja namanya Julio dan usianya 28 tahun. Hendra juga berhasil mendapatkan nomor handphonenya Julio. Hendra pun mulai mengatur rencana. Kalau dia menelpon handphone Julio, mungkin nanti teleponnya akan ditolak atau dimatikan. Hendra pun meminta temannya menelpon Julio dan menanyakan Julio sedang ada di mana. Saat itu temannya menghubungi Julio di depan Hendra sambil menyalakan speaker handphone. Dan Hendra sangat kaget ketika yang menjawab telepon Julio adalah seorang wanita. Dan suaranya jelas sekali adalah suara Karin. Karin berkata kalau saat itu Julio sedang ada di kamar mandi. Hati Hendra benar-benar hancur mengetahui kalau benar Karin ini sedang bersama Julio entah di mana. Apalagi ketika teman Hendra bertanya, ini siapa? Dengan santai Karin menjawab, dia adalah istrinya Julio. Ketika itu Hendra begitu emosinya sampai pikirannya blank. Di satu sisi dia merasa harga dirinya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, diinjak-injak oleh Karin dan Julio. Rasa marah, malu karena hianati membuat Hendra nyaris gelap mata. Tapi di sisi lain, ia teringat dengan anaknya yang masih kecil. Hendra mencoba menyabarkan diri dan mulai mencari informasi di mana keberadaan istrinya. Hendra teringat sekitar kurang lebih 2 minggu yang lalu dia dan Karin sempat bertengkar hebat. Gara-garanya Karin minta Hendra mengantarnya ke sebuah perumahan untuk mengambil baju yang Karin beli secara online. Hendra sempat merasa heran, kenapa sih Karin gak minta baju tersebut diantar ke rumahnya aja. Tapi lagi-lagi saat itu Hendra gak mau mancing keributan lagi dengan Karin. Karena belakangan ini sikap Karin semakin sensitif. Tanya sedikit aja Karin bisa marah besar dan mereka akan bertengkar. Ketika sampai di tujuan, Karin diminta Hendra menunggu di salah satu tikungan yang ada di perumahan itu. Sementara Karin turun dari mobil dan mengambil baju pesanannya. Hendra bertambah heran, kenapa Karin gak mau diantar sampai depan rumah tempat dia beli baju tadi. Padahal ukuran jalanan itu masih cukup untuk dilewati mobilnya. Hendra memperhatikan gerak-gerik Karin dari kaca spion. Karin kelihatan mengetuk-ngetuk pintu sebuah rumah dan muncullah seorang laki-laki membawa sebuah tas kertas. Karin dan laki-laki itu sempat mengobrol beberapa menit. Ketika itu Hendra merasa sangat gak nyaman melihat mereka berdua. Karin dan laki-laki itu kelihatan sangat akrab. Bahasa tubuh Karin menunjukkan seakan-akan Karin sedang merayu laki-laki itu. Dan Hendra gak lagi bisa menahan kekesalannya ketika Karin kembali masuk ke dalam mobil. Ia menegur Karin menanyakan siapa laki-laki tadi. Kenapa kok sikap Karin itu centil banget sama laki-laki tadi? Apa Karin sudah gak menghargai Hendra sama sekali sebagai suaminya? Karin malah balik marah ke Hendra dan mengatakan Hendra terlalu cemburu. Mereka bertengkar hebat tapi akhirnya Hendra berusaha mengalah. Hendra yakin kalau laki-laki itu adalah Julio. Marahnya semakin menjadi-jadi. Karena kalau benar itu Julio, berarti Karin terang-terangan selingkuh di depannya. Dan bayangkan teman-teman, Karin berani meminta Hendra mengantarkannya bertemu dengan selingkuhannya. Keesokan paginya dia kembali mendatangi rumah tersebut dengan mobilnya. Dan saat itu Hendra membawa sebuah sajam. Dia berniat untuk bicara dengan Julio, meminta Julio menjauhi istrinya.
Sajam tersebut tadinya dia bawa untuk jaga-jaga kalau nanti Giulio bertindak nekat. Ketika sampai di depan rumah itu, Hendra melihat ada sebuah mobil dengan ciri-ciri sama seperti yang diceritakan oleh temannya yang sempat melihat Karin ketika dijemput oleh Giulio. Hendra mengetuk-ngetuk rumah tersebut dan memanggil Giulio. Samar-samar Hendra mendengar ada suara laki-laki dan perempuan yang bicara dengan suara tertahan. Dan Hendra mengenali suara perempuan itu adalah Karin. Saat itulah amarahnya sudah gak bisa lagi dia tahan. Dia gedor-gedor pintu rumah tersebut lebih keras tapi gak ada jawaban. Dan Hendra begitu marahnya sampai dia benar-benar gelap mata. Dengan penuh emosi dia mendobrak pintu rumah tadi. Dalamnya dia menemukan Karin dan Giulio sedang berduaan di salah satu kamar. Dan dengan penuh emosi Hendra menghantamkan sajam di tangannya berkali-kali ke arah Giulio. Giulio sempat berusaha melarikan diri tapi kemudian ambruk ketika sajam Hendra mengenai bagian kepala dan juga tubuhnya. Karin menjerit-jerit minta tolong tapi Karin pun mendapatkan nasib yang sama. Hendra mengayunkan sajamnya ke arah Karin berkali-kali sampai istrinya ambruk. Yang dilakukan oleh Hendra disebut juga dengan overdose, yaitu kekerasan berlebihan yang dilakukan pada korban. Kekerasannya jauh melampaui apa yang diperlukan untuk menyebabkan korban hilang nyawa. Korban gak hanya dihilangkan nyawanya, tapi juga diserang berkali-kali dengan sangat brutal. Perlukan yang tampak dari kasus ini biasanya sangat banyak dan tersebar di berbagai bagian tubuh. Terjadi kerusakan yang sangat parah pada jaringan-jaringan tubuh. Karena luka-luka ini menunjukkan kemarahan yang sangat besar. Biasanya dilakukan terhadap seseorang punya hubungan emosional dengan pelaku, pasangan, keluarga, atau teman dekat. Dan biasanya hal ini terjadi ketika pelaku merasa harga dirinya dilukai oleh korban. Dan pada kasus Hendra ada kemarahan terpendam yang akhirnya meledak saat dia memergoki perselingkuhan istrinya. Hendra benar-benar kehilangan kendali dan menyerang secara brutal. Dalam kondisi dikuasai amukan emosional yang luar biasa. Apa yang Hendra lakukan menunjukkan keinginannya untuk menghukum Karin dan Giulio. Menurut keterangan Hendra, setelah Giulio tergeletak gak bernapas, Karin sebenarnya masih bisa bernapas walaupun lemah. Hendra sempat keluar rumah dan berteriak pada warga agar tidak ikut campur urusan mereka. Kata Hendra, saya gak ingat berapa kali saya hantamkan sajam tangan saya ke mereka berdua. Saya benar-benar gelap mata. Saya hanya ingat ketika Giulio sudah ambruk dan tidak bergerak lagi. Saya mendatangi Karin dan saat itu Karin masih mengerang kesakitan. Saya ingin menghilangkan nyawanya saat itu juga. Tapi saya keingat anak kami. Setelah itulah saya tinggalkan mereka berdua. Hendra kemudian melarikan diri menggunakan mobilnya sebelum ditangkap oleh pihak yang berwenang. Dari keterangan ketua lingkungan tempat Karin dan Giulio tinggal, mereka berdua ini memang mengaku sebagai pasangan suami istri. Mereka sempat memberikan fotokopi surat keterangan nikah dan juga kartu pengenal mereka berdua. Yang ternyata semua itu palsu. Fotokopi surat keterangan nikah dan juga kartu pengenal yang diserahkan kepada ketua lingkungan adalah milik Karin dan Hendra, suami sahnya. Karin melakukan itu supaya mereka gak dicurigai oleh ketua lingkungan. Ketika mereka tinggal di rumah tersebut, mereka dikenal sangat tertutup dengan tetangga sekitar. Mereka sering pergi entah kemana dan pulang ketika malam hari. Dan hasil penyelidikan lebih lanjut menunjukkan Karin dan Giulio memang sudah saling mengenal sejak lama. Giulio itu tahu kalau Karin sudah punya suami dan anak, tapi dia gak peduli. Dia tetap mendekati Karin dan terang-terangan memposisikan dirinya sebagai suami untuk Karin. Kasus ini menyita banyak perhatian publik. Ada yang bersimpati pada Hendra dan juga mendukung apa yang dilakukan oleh Hendra. Karena bagi mereka, Hendra membela harga dirinya yang diinjak-injak oleh Karin dan juga Giulio. Tapi anehnya ada juga yang membela Giulio. Mereka menganggap pasti ada alasan nih. Kenapa Karin berselingkuh dengan Giulio? Ada dugaan kalau Hendra terlalu cuek pada Karin. Karin gak bahagia dengan pernikahannya. Gara-gara itu Karin selingkuh. Jujur teman-teman, saya gak bisa berkomentar dengan mereka yang membela apa yang sudah dilakukan oleh Giulio dan Karin. Walaupun memang apa yang dilakukan oleh Hendra gak bisa dibenarkan.
Karena saat itu Hendra dibutakan emosi, Hendra jadi bertindak nekat dan akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Pihak yang berwenang berkata, mereka ikut prihatin dengan masalah rumah tangga Hendra yang harus berujung tragis. Tapi semuanya sudah terjadi. Saat ini Hendra harus tetap menjalani proses hukum. Teman-teman, kasus ini nggak hanya mengingatkan kita tentang pentingnya mengendalikan emosi. Satu keputusan keliru yang didasari emosi sesaat, entah untuk berselingkuh atau membalas dengan kekerasan, bisa menghancurkan begitu banyak hidup dalam waktu singkat. Perselingkuhan bukan hanya tentang pengkhianatan dalam satu hubungan, tapi juga tentang hancurnya kepercayaan, harga diri, dan pada akhirnya hancurnya hidup banyak orang. Ketika seseorang menghancurkan satu komitmen yang diucap dengan sumpah setia, percaya deh, gak akan ada yang namanya seorang pemenang. Yang ada hanya penyesalan, luka yang gak pernah sembuh, dan juga kepahitan yang abadi.